Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Feni Putri, NIM 19 12 11 616. Baiklah, saya akan menginterview tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Definisi dari pernafasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Selanjutnya itu ada anatomi pernafasan. Ada beberapa organ-organ pernafasan. Yang pertama itu ada hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang atau disebut dengan kavum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung disebut juga dengan septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk penyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Selanjutnya itu ada faring. Faring atau tekap merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Rongga faring dibagi menjadi tiga, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Selanjutnya itu ada laring, yaitu saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervical dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Selanjutnya itu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau berbentuk huruf C, sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar ya, yang disebut sel bersilia. Hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea 9 sampai dengan 11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea. Bronkus terdiri menjadi dua, yaitu yang menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang menuju bronkiolus. Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya divisi oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, antara rongga dada dan rongga perut. Terdapat suatu pembatas yang disebut dengan diafragma. Pembatas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam pernafasan. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung ini disebut juga dengan alveoli atau pertukaran gas. Paru-paru kanan terdiri atas 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 belahan. Dan paru-paru kanan lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Baiklah, ini adalah gambar dari saluran pernafasan yang terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan punggung atau paru-paru. Proses pernafasan yaitu adalah udara yang dihirup mengandung oksigen dan juga gas-gas lain dari hidung. Dari hidung udara terus masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam paru-paru. Akhirnya udara akan mengalir sampai ke alveoli yang merupakan ujung dari saluran. Oksigen yang terkandung dalam darah ada pembuluh darah alveolus melalui darah yang telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi sel-sel tubuh. Karbon dioksida yang dihasilkan selama proses respirasi sel tubuh akan ditukar dengan oksigen. Selanjutnya, darah mengangkat karbon dioksida untuk kembali ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan ke udara melalui hidung saat mengeluarkan nafas. Proses pernafasan meliputi dua proses, yaitu menarik nafas atau disebut juga dengan inspirasi, serta mengeluarkan nafas atau disebut juga dengan ekspirasi. Sewaktu menarik nafas, otot diafragma berkontraksi. Dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot tersebut adalah mengembangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada berkurang dan udara masuk. Ada jenis pernafasan, yaitu ada pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk tulang terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara masuk. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Selanjutnya itu ada pernafasan perut. Pernafasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma berelaksasi, diafragma kembali ke dalam paru-paru. Saat itu, rongga dada akan menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara dari paru-paru akan keluar. Kapasitas paru-paru itu ada udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya proses pernafasan. Biasanya dinamakan dengan udara pernafasan atau volume udara tidal. Udara volume udara tidal orang dewasa pada pernafasan biasanya kira-kira 500 ml. Ada beberapa gangguan pada sistem pernafasan.
Yang pertama itu ada emfisema, yaitu penyakit pada paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya. Selanjutnya itu ada asma. Asma itu ada kelainan yang penyumbatan saluran pernafasan disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, atau rambut. Selanjutnya itu ada bronkitis, yaitu gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Selanjutnya itu ada gangguan pernafasan, influenza atau flu, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang memiliki gejala seperti bersin-bersin, demam, dan pilek. Selanjutnya itu tuberkulosis, yaitu atau disebut juga dengan TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya itu ada kanker paru-paru, yaitu adalah salah satu penyebabnya itu penyakit ini karena kebiasaan merokok yang dapat mengalami kerusakan pada paru-paru. Terima kasih, baiklah saya telah selesai melakukan interview tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.